Saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia. Bahkan lihatlah, mereka telah menapikan Wali Songo. Wali Songo sudah datang tahun 1400. Mereka datang 1800 dibawa oleh Senokor Gronye. Dan mereka berteriak-teriak, kamilah yang membawa Islam ke Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku? Semoga baik-baik saja ya. Polemik yang terjadi mengenai ceramah Habib Rizik ini ditanggapi oleh Abah Telu ya, yang dimana sekarang ada juga ceramah dari Habib Bahar bin Smith ya, yang dimana ini menimbulkan juga keresahan bagi masyarakat karena nadanya keras, sama juga ngajak untuk perang begitu ya. Tapi yang dikomentari oleh Abah Setu yaitu tentang ada statement Habib Rizik yang mengatakan bagaimana caranya beliau untuk merebut negara ini. Jadi maksudnya apa ya? Jadi ini menarik semeton ya kalau kita dengarkan kajian dari Abah Setu ya, yang yang sebelumnya juga kita dengar begitu kerasnya pernyataan atau ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ya. Jadi menarik saudaraku ya, kita saksikan ini dia ceramahnya. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah, nyali sama mulut saya bisa diadu. Lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong, maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian. Ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu. Ya, tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib, siap bela kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah Ini sangat disayangkan saudaraku ya, dimana sebenarnya Habib adalah contoh tauladan begitu ya, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin, semua bisa diselesaikan dengan tanpa teriak-teriak, semua bisa diselesaikan dengan hati yang tenang ya. Jangan sampai apapun pernyataan dari Gus Fuad di sana seharusnya tidak juga dilawan dengan keras. Alangkah baiknya diajak diskusi. Apakah penyelesaian hanya dengan kekerasan, saudaraku ya? Dan bagaimana pendapat dari Abah Setu ya tentang pernyataan para oknum habaib ini yang sangat meresahkan ya. Kenapa saya bilang meresahkan? Karena nadanya keras, ngajak ke perang dan sebagainya. Ini dia pernyataan dari Abah Setu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata
illa billahil aliyil azim. Selamat siang sahabat. Selamat hari Jumat yang penuh dengan berkah. Ya, semoga panjenengan dimanapun berada di seluruh wilayah Indonesia senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini Abah dikirimkan video yang mana isinya adalah, dalam narasi video tersebut adalah Rizik Syihab menyampaikan bahwa dia ingin merebut Indonesia. Jadi buat saudara-saudaraku yang masih mendukung Habib, sekali lagi Abah minta maaf ya. Bukan Abah tidak mengerti dengan kalian, tetapi adalah, dan juga bukan gibah ya. Karena kalau berdasarkan pandangan Imam Malik, siapapun menyampaikan berita, siapapun yang mengaku dzurriyyat Nabi dan dia tidak bisa membuktikan kedurriyatannya, adalah kita harus viralkan ya sahabat. Dan kita barangkali bukan baru pertama kali mendengar bahwa pengakuan daripada Habib ini adalah tentang bahwa mereka merasa memiliki adalah Indonesia. Abah pernah sampaikan bahwa sesungguhnya mereka, para imigran Yaman ini sesungguhnya adalah sampai hari ini secara undang-undang adalah kewarganegaraan. Maka itulah kenapa ada saudara-saudara kita yang mengusut mereka ke MK, adalah menuntut mereka tentang kewarganegaraan. Jadi kalau menurut Abah, sekali lagi buat sahabat-sahabat Muhyiddin atau ulama-ulama yang masih mendukung mereka, atau barangkali ada lembaga negara yang masih mendukung mereka, kita tidak pernah ingin membuat keributan, kita tidak ingin membuat kegaduhan. Tetapi kalau kita membiarkan segala hal yang sebetulnya tidak pantas sahabat, apalagi yang pertama yang berkaitan dengan pengakuan dzurriyyat Nabi, yang kedua adalah pengakuan kepada lambang-lambang negara kita, yang ketiga adalah statement pengakuan bahwa barangkali Anda sudah sering mendengarkan pernyataan dari sekian banyak daripada mereka yang mengaku adalah Habib, bahwa sesungguhnya adalah Pulau Jawa adalah pintu Aulia Tarim, Pulau Jawa adalah milik Aulia Tarim. Bahkan ada video dari beberapa Habib yang mengatakan Jawa Barat adalah milik para habaib. Jadi kalau seandainya kita bereaksi, apapun ormasnya silahkan, mau atas nama PWI, mau atas nama Garda, mau atas nama Laskar Sabilillah, mau atas nama Pemuda Pancasila, adalah sesungguhnya bukan, sekali lagi tolong kepada ulama-ulama yang masih salah memandang kepada kami yang berjuang karena kami. Jadi yang pertama yang kami inginkan adalah bahwa sesungguhnya bahwa tidak boleh ada siapapun yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi adalah dibiarkan ya. Maka itulah Abah mengharapkan kepada pemerintah, para penegak hukum, tolonglah tadi semua. Kami mengerti memang sebenarnya adalah sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya para habaib ini dimanfaatkan oleh sekelompok-kelompok orang, terutama dari dahulu adalah dari presiden yang terdahulu, para putranya menggunakan habaib ini adalah untuk alat politik kepada mereka, alat menguasai adalah manusia di Nusantara. Bahkan Abah juga mengerti kalau Rizik Syihab menuduh ada jenderal-jenderal monyet, sesungguhnya di belakang Habib juga adalah banyak jenderal-jenderal yang mendukung mereka. Manusia adalah orang-orang yang tidak puas selepas Pak Harto tumbang, ya mereka tidak puas. Mereka bergabung ya di dalam merupakan jenderal-jenderal yang ada sakit hati, jenderal-jenderal yang protes, jenderal-jenderal yang selama pemerintahan Pak Harto mendapatkan kedudukan, jabatan, posisi, tapi sekarang mereka adalah berada di belakang panggung. Maka itulah mereka menggunakan Rizik Syihab dan antek-anteknya sesungguhnya. Abah percaya para Habib ini juga tahu mereka juga bukan dzurriyyat tadi semua ya. Tapi mereka juga hanyalah bisnis yang dilakukannya dengan kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana coba video ini kalian bisa dengar ya. Ini. Yang bersatu, yang bersaudara, yang berebut Indonesia, takbir.
dalam video ini jelas. Bersatu, siap bersaudara, siap rebut Indonesia. Ini adalah pertemuan yang diadakan oleh mereka, ya sesungguhnya, dan mereka mengatakan siap rebut Indonesia. Jadi jelas selama ini memang mereka sebagaimana oleh orang-orang yang ahli di bidang kewarganegaraan, para ahli-ahli hukum, tadi semua. Sesungguhnya adalah orang-orang imigran Yaman dari mulai sejak kemerdekaan tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena mereka adalah orang-orang yang dari awal juga digunakan oleh Belanda adalah untuk mempertahankan secara de facto dan de jure keberadaan penjajahan di Nusantara. Itu sudah nggak usah lah kita buka karena itu sudah menjadi rahasia umum di dalam berbagai buku yang kalau kalian mau kaji, baik dari buku dari siapa Van der Plas, dari Snoeck-Groningen, dan juga termasuk kisah Utsman bin Yahya. Itu sudahlah kita semua TST tahu sama tahu dari semua. Tetapi dengan pernyataan-pernyataan mereka, pengakuan bahwa Pulau Jawa adalah milik mereka, Jawa Barat adalah milik Habib, dan ada video dari Rizik Syihab yang mengatakan, yang katanya ini adalah dari pertemuan mereka, bahwa mereka harus merebut Indonesia. Merebut Indonesia dari siapa? Indonesia itu punya kami. Indonesia itu punya bangsa Indonesia. Maka tidak aneh kalau seandainya mereka mengakui kemerdekaan adalah hasil perjuangan para habaib. Tetapi fakta, saudara-saudaraku muhibbin dimanapun Anda berada, sadarlah dari semua ya. Pelajarilah sejarah oleh Anda. Betapa bahayanya negara kita. Ini yang pernah terjadi, kata Abah juga adalah di Palestina. Pada tahun 1930 pada ada 4.000 kapal Yahudi Ashkenazi yang datang dari berbagai negara, yang diusir oleh Hitler, oleh Mussolini, oleh berbagai elemen yang ada di dunia. Karena Yahudi Ashkenazi adalah satu klan seolah-olah oleh Allah diciptakan memang untuk dijadikan sebagai, mereka tidak punya warga negara, mereka tidak punya kependudukan, dan mereka teriak-teriak di Palestina, sahabat, dan mereka teriak-teriak mengatakan, kami saudaramu, wahai orang Palestina, kami adalah keturunan Ibrahim, kami adalah Yahudi, dari semua. Tapi tahu apa yang terjadi? Sekian puluh tahun kemudian, hari ini kalian menyaksikan. Maka bagi kalian yang merasa bahwa sakit hati melihat bagaimana perbuatan Zionis kepada Palestina, jangan lupa itu sedang terjadi pada negara Anda tadi semua. Ya, adapun mereka-mereka yang mengaku Habib dan Nuriyat ini hanyalah mereka orang-orang yang digunakan, kata Abah juga. Barangkali Abah yakin barangkali mereka sendiri tidak paham, sahabat, adalah mereka digunakan oleh kelompok tertentu, oleh kekuatan tertentu. Sebagaimana Abah mengerti bagaimana perjuangan Gus Dur dulu, ya. Bagaimana Abah termasuk Gus Durian adalah bagaimana ada Pam Swakarsanya Pak Harto saat itu, sahabat, adalah ingin tidak dalam muktamar Cipasung. Gus Dur itu adalah sudah dipatok harga mati, hidup atau mati dari semua. Pak Harto tidak menghendaki Gus Dur itu jadi adalah ketua PBNU dari semua. Disitulah Rizik Syihab mulai dari tukang parfum, dari hanya sebatas seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, begitu kan tadi semua. Bapaknya hanyalah tukang parfum di Petamburan, apa tahu bapaknya. Dan juga termasuk mereka adalah pada saat itu adalah mulai mendirikan ormas ya, di Jakarta itu ada digunakan oleh Sutioso dari semua untuk menghadapi forum forum Betawi Rempung dari semua. Dan mereka hidup hanyalah dari Kalijodo. Tiap malam mereka adalah hanya memberikan yang senantiasa merasa bahwa mereka adalah pelaku keadilan. Tapi sebenarnya itulah kenapa apa yang terjadi, kenapa Rizik Syihab begitu benci dengan Ahok, karena Ahok telah menutup segala kegiatan yang ada di Kalijodo saat itu, yang merupakan saat itulah ATM bagi FPI saat itu. Saya tinggal di sana, saya tahu apa yang terjadi. Bahkan dulu di awal-awal Abah adalah pernah menjadi jamaahnya Rizik Syihab adalah di Petamburan. Tetapi sekarang ini sahabatku yang dimanapun berada, yang merasa masih mencintai mereka sebagai Nuriyat, tolonglah sadarlah tadi semua. Dari video yang barusan yang Abah putarkan, Rizik Syihab mengatakan
Waktunya adalah sekarang bergabung. Mari kita rebut Indonesia. Memang tanda-tanda untuk merebut Indonesia sudah kelihatan. Sebagaimana dulu Yahudi Ashkenazi, sahabat. Karena mau nggak mau mereka itulah Yahudi Ashkenazi. Sama haplogrupnya adalah G. Ingat itu. Haplogrup G itu adalah menunjukkan adalah Yahudi Ashkenazi yang menunjukkan sama seperti dulu Yahudi-Yahudi yang datang dari berbagai negara di dunia. Mereka hanya menggunakan baju agama. Mereka hanya menunjukkan, kan menipu orang Islam. Dan ini terjadi di Mesir, ini terjadi di Afrika, terjadi di Yaman. Orang Yaman sendiri tidak suka dengan mereka karena mereka bukan penduduk Yaman asli. Nah inilah yang harus dipahami. Dari video ini sangat jelas kepada kita suara Habib Rizik yang begini. Satu, siap bersaudara, siap rebut Indonesia. Siap rebut Indonesia. Apa yang kau ingin lakukan, Rizik Syihab? Tadi semua. Pantas engkau benci dengan Pancasila. Demikian pula dengan Lutfi bin Yahya. Pantas kakekmu itu benci dengan torikoh-torikoh yang didirikan Pangeran Diponegoro. Ada torikoh yang didirikan oleh Imam Bonjol, torikoh yang didirikan oleh Hasanuddin, torikoh yang didirikan oleh Teguh Umar, Tengku Cek di Tirau. Dan kalian menganggap itu adalah apa yang dilakukan mereka adalah gurur. Dan inilah yang menjadi lucu kepada kita. Pada dasarnya kita membela diri, membela kebanggaan diri, membela bangsa dan negara, membela lambang negara. Disebutlah oleh kiai-kiai masih buta mata, buta hati, mengatakan kita adalah PWI pengadu domba tadi semua. Jelas-jelas mereka ada videonya, ada statementnya. Bahkan kalian sadarkah warga Indonesia, di mana harga diri kita sebagai bangsa? Harga diri kita. Bagaimana kita akan berhadapan dengan orang tua kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan darah di Nusantara ini. Bahkan lihatlah, mereka telah menapikan Wali Songo. Wali Songo sudah datang tahun 1400. Mereka datang 1800 dibawa oleh Senokor Gronye. Dan mereka berteriak-teriak, kamilah yang membawa Islam ke Nusantara. Inilah ya. Dan fakta-fakta sejarah mulai terbukti bahwa sesungguhnya adalah sekarang ditemukan kitab yang kalian banggakan, seolah-olah kami tidak mau menyakiti mereka adalah mereka karena kitab-kitabnya kami kaji. Ya, di antara mereka karena sekian hampir 1000 tahun wajar kalau di antara mereka ada ulama. Karena masalah ulama dan enggaknya itu nggak ada hubungannya dengan nasab sebetulnya. Ikrimah, seorang putrinya Abu Jahal menjadi mufassirin. Imam Bukhari masih juga adalah duriatnya adalah Yahudi. Nggak ada masalah sebetulnya dengan duriat sebenarnya. Nggak ada masalah. Dan tidak ada kaitannya juga kalau kita ingin bukan membenci mereka, meluruskan mereka dari pengakuan-pengakuan duriat yang kemudian adalah mereka klaim, akhirnya mereka mencari keuntungan syahwatnya. Kalian saksikanlah videonya. Bagaimana mereka yang menamakan dirinya Habib adalah tidak beradab kepada ulama-ulama Nusantara. Taufik Assegaf, bagaimana dia tidak beradab kepada ulama Nusantara. Dia menganggap tadi dari awal mereka itu sudah minta kepada Senokor Gronye sebagai warga kelas 1. Tadi semua mereka ingin dianggap sebagai duriat yang diagungkan. Tapi Abah sudah membaca dari kitab Hubdi Jong, dari buku-buku Panderplas, bahwa mereka itu adalah pendatang yang dibawa oleh Senokor Gronye. Tujuannya adalah sama. Karena setelah mereka perang di Diponegoro, sahabat, mereka itu adalah Belanda kehilangan 20 juta gulden habis perang di Diponegoro. Di mana Pangeran Diponegoro yang merupakan Syahid yang asli bersama kakeknya ada Hamengkubuwono II yang menampung Syahid dan Syarif yang eksodus dari Arab karena mereka dikejar-kejar dan dibunuh adalah karena ingin menghilangkan jejak sebagai duriat Rasulullah. Tadi semua adalah kemudian mereka berperang 1825 1830, tapi kemudian Pangeran Diponegoro adalah ditipu oleh seorang Habib dan akhirnya diadakan seolah pertemuan dan ditangkaplah beliau. Maka disitulah punahlah perjuangan Islam. Nah, sementara mereka ini ada dibawa oleh Senokor Gronye ke Indonesia seolah-olah tadi karena Belanda setelah kekalahan perang adalah melawan Pangeran Diponegoro sudah tidak punya napas di Nusantara ini. Tidak ada kepercayaan dari rakyat. Tidak ada kepercayaan dari ulama. Itulah awal kisah Utsman bin Yahya. Yang akhirnya mendapatkan penghargaan dari Belanda. Yang akhirnya menjadi mufti Belanda. Yang akhirnya dia harus selalu mendoakan Belanda. Dan menganggap perjuangan orang-orang Nusantara, pribumi,
yang merupakan darah asli Nusantara adalah dia berjuang adalah orang-orang yang gurur. Demikian pula hari ini. Orang-orang yang tadi Habib-Habib itu dan juga orang-orang muhibbin itu kepada orang-orang yang ingin berjuang memerdekakan bangsanya dari pengakuan bangsa lain. Oh, mereka tidak menguasai. Faktanya, video begitu banyak bagaimana mereka berlaku tidak. Dari mulai sebagaimana yang terjadi di Palestina, pengakuan makam, membuat haul-haul, membuat kisah-kisah baru, ya. Disitulah kehancuran dari Palestina. Hari ini sesungguhnya Palestina itu hancur karena perbuatannya sendiri. Nah, bangsa kita, sahabat, kalau dibiarkan, sayangnya kalian tidak paham secara batin. Abah mungkin sedikit dibuka oleh Allah tentang ini. Abah khawatir tentang hal ini. Kalau kalian diam, maka sesungguhnya kalian telah serahkan. Dan barusan video Rizik Syihab itu dibuat katanya adalah pada saat sebelum Ramadan, yang pada setelah dia mendeklarasikan perang, dia bilang siap rebut Indonesia, siap rebut Indonesia. Berarti dia tidak pernah mengakui Indonesia tadi semua, ya. Karena mereka itu, ya, adalah memang dari awal pun dibawa ke sini adalah menjajah oleh Belanda. Pahami ya sahabat. Nah inilah maka jangan sampai adalah kita kelengahan tadi semua. Ingat tugas ini ada pada kita. Kejadian ini ada pada kita. Walaupun secara hakikat kata Abah, inilah wiwitan. Sebenarnya masalah mereka sekarang ini ada yang seolah-olah Allah buka rahasianya. Bukan karena Kiai Maduddin. Sebetulnya dalam hitungan tarikh batin sahabat, memang inilah 2025 adalah wiwitan. Memang seharusnya segalanya akan terbongkar segalanya. Bukan Kiai Maduddin. Kiai Maduddin hanyalah sebab sesungguhnya tadi semua. Jadi sekali lagi, pidato mereka mengatakan bahwa Jawa adalah pintu ulama tarim. Kemudian Jawa Barat adalah milik para habaib. Kenapa mereka hanya menguasai Jawa Barat? Pulau Jawa. Karena tadi itu sudah ada catatan daripada Zionis, kuasai Jawa, kau kuasai Nusantara. Itu sederhana sebetulnya secara politiknya. Dan juga kepada jenderal-jenderal yang tidak punya nasionalisme hanya karena sakit hati, barangkali zaman Pak Jokowi tidak dipakai, sahabat. Ini juga harus kalian pahami. Ini ada politik di dalam sini. Makanya kenapa dulu Pak Harto itu adalah Gus Dur itu harga mati. Dari situlah perseteruan Rizik Syihab dengan Gus Dur adalah sesungguhnya diawali pada saat Gus Dur menjadi ketua PBNU. Pahami kisah ini. Maka disitulah ada kisah adalah bagaimana Rizik Syihab mengajak mubahalah, bagaimana Rizik Syihab menyebutkan buta mata, buta hati, dan lain sebagainya. Dan kemudian bahwa pernyataan Rizik Syihab barusan dalam videonya mengatakan kita rebut Indonesia. Berarti inilah yang harus sekali pantas makam diakui, pahlawan dia baalwikan tadi semua. Kemudian kalian sudah mengerti 3.000 lebih makam yang sudah dan sekian ribu yang sudah dibongkar ternyata adalah kosong. Enggak beda dengan di Mesir. Banu Fatimiyah saat Salahuddin Al-Ayyubi melihat tanda-tanda kerusakan Mesir, kehancuran Mesir, ada sekelompok orang yang mengangkut duriat Nabi saat itu. Kemudian beliau minta izin kepada Tuan Syekh Abdul Qadir bahwa disitulah beliau adalah mendengungkan seolah-olah jihad tadi semua. Itulah Salahuddin Al-Ayyubi yang kalian dengar. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi lah yang sebetulnya dulu udah sempat memerdekakan Palestina dari mereka. Tapi kemudian lihatlah apa yang terjadi. Kalau kalian ngerti tentang politik sedikit, apa itu Partai Fatah, apa itu Ikhwanul Muslimin, siapa PLO Yasser Arafat, dan siapa orang-orang yang sekarang disakiti itu, sesungguhnya itulah tadi semua. Maka jangan juga terlalu prihatin kepada orang-orang gajah. Sesungguhnya adalah mereka juga adalah bagian dari mereka yang awalnya salah dalam berprinsip tadi semua. Ya, salah yang membiarkan oleh orang-orang yang mengaku duriat Nabi Ibrahim dibiarkan masuk. Kemudian mereka bikin haul-haul pengakuan-pengakuan, 300.000 makam dipalsukan. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Justru mereka yang jadi tamu menjadi tuan rumah. Maka video barusan yang Abah putarkan tentang Rizik Syihab, mari kita rebut Indonesia. Maka lihat kalau kalian pahami. Mereka buat mapping di seluruh Nusantara ini. Di mana dia bikin lembaga-lembaga pendidikan tadi semua. Ya. Ingat, itu hanyalah merupakan baju cangkang untuk mengelabui adalah sesungguhnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Inilah wahailah. Jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang masih mencintai Habib ini, Abah bukan membenci mereka.
Tapi kita harus mencintai negara kita. Bukan hanya pengakuan pada duriat Nabi yang tidak terbukti. Kan Abah sudah buat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan Said Ahmad bin Isa itu pernah hijrah, silakan. 200 juta, bahkan plus pelfire. Sampai hari ini tidak ada. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak adalah mereka itu. Karena Abah sudah membuat satu runutan sebelum mereka datang. Abah sudah buat video dari mulai sejarah-sejarah abad keempat. Abah sudah bikin video. Seandainya ada mereka dari datang, Abah sudah susun kitabnya tadi semua. Sampai kepada abad ke-9 adalah Habib Ali Asyakron tadi itu semua. Yang telah menetapkan Said Ahmad bin Isa adalah pernah hijrah dari mimpi. Yang kedua adalah kesurupannya seseorang tadi semua. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat. Bahkan Abah sudah bikin susun tadi kata Abah. Kaum Bani Alawiyin keturunan Rasulullah yang dari Said Ahmad bin Isa, Abah sudah juga susun. Sesungguhnya mereka semuanya ada orangnya, ada sejarahnya, ada kisahnya, ada catatannya. Kalau memang ada tadi semua. Ya, jadi kalau kalian malas untuk membahas itu, memahami ini semua, minimal lah hari ini karena pernyataan Rizik Syihab ini sudah keterlaluan. Satu, udah berapa kali mengajak perang. Kita tidak usah berperang, percuma berperang dengan saudara kita. Maka Abah selalu katakan, kalau berperangnya itu dengan saudara kita, jangan lakukan. Tadi semua, tapi kecuali berperangnya dengan Ba'awi, siap, mari kita lakukan. Tadi semua, ya. Kan mereka sudah nyata-nyata. Pertama, tadi bahkan merubah satu salawat menjadi Yatarim. Yatarim itu bukan Yatarim sebetulnya. Tadi semua. Inilah ya sahabat semua, sahabatku dimanapun berada, sadarlah. Mari kita bela negara kita ini. Jadikan kembali satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang sudah didirikan, dibentuk adalah oleh pendiri kita semua. Karena pola yang mereka bawa itu khilafah. Sekali lagi, khilafah tidak akan cocok buat Nusantara ini. Kan negara ini ada 800 suku, ada 1200 bahasa. Bagaimana mungkin khilafah? Dan kalaupun cocok, kata Abah, tunjukkan kepada Abah negara satupun di dunia ini yang berdasarkan sistem khilafah yang benar. Maka kata Abah, lihatlah sejarah bagaimana baginda Nabi Muhammad wafat. Saat adalah pada hari pertama Rasulullah wafat sudah indeklarasi. Ya, terjadilah disitulah perpecahan antara menjadi Sunni dan Syiah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib harus perang dengan istri yang tercinta Nabi, putrinya Abu Bakar. Dan ini sejarah, sahabat, tidak boleh lupa. Khalifah yang mana yang tidak dibunuh tadi semua? Abu Bakar diracun, Umar ditusuk, Utsman ditusuk, Ali pun ditusuk. Terus khalifah yang mana? Tadi semua. Ya. Inilah yang kadang-kadang ulama-ulama yang mereka mengatakan ulama nasional, pengikutnya banyak, bahasanya kayak bagus, tapi sesungguhnya dia sangat tidak punya rasa nasionalisme. Tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan. Bangkitlah Nusantara, bangkitlah. Jangan lagi membawa-bawa apapun. Maka buat PWLS dan lain sebagainya juga. Jangan terlalu membangga-banggakan Wali Songonya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mencintai Nusantaranya. Tadi semua ya. Abah sudah kirimkan video dari Rizik Syihab ini ke beberapa tempat tadi semua. Karena ini terjadi sebelum Ramadan. Dan dia berkata terang-terangan, mari kita rebut Indonesia. Berarti jelaslah. Bukan hanya isapan jempol mereka. Kenapa mengklaim pahlawan? Kenapa mereka mengklaim bahwa lambang negara mereka mengklaim lagu Indonesia Raya, mereka mengklaim bahwa mereka berjasa dalam kemerdekaan, tapi faktanya kepada saudara-saudaraku yang tidak belajar, yang tidak memahami sejarah, dengarkan orang-orang yang ngerti sejarah tadi semua. Jadi sekali lagi bahwa mereka ini sudah keterlampauan batas tadi semua ya, tapi tetap kepala dingin adalah tetap bergeraklah dengan akal tadi semua. Jangan sampai diadu domba dengan saudara kita. Jangan sampai kita diadu domba, ya. Ya, kalaupun di antara kita ada ulama dari mereka, ya kita hormati sebagai ulama tadi semua. Hormati sebagai ulama tadi semua, ya. Karena kenapa saya bilang para habaib ini harus dilawan? Kenapa? Karena mereka sudah merubah paradigma tadi semua. Yang selama ini adalah sesungguhnya adalah bahwa nasab, ilmu di atas nasab, adab di atas ilmu oleh mereka dirubah seolah-olah adalah semuanya tentang nasab. Maka kenapa mereka tidak mau belajar ilmu? Karena nasab cukup bagi mereka. Tapi dampaknya kepada bangsa Indonesia
akhirnya kita akan menjadikan manusia adalah Tuhan adalah yang harus kalian sembah sebagai panitia surga. Itulah kenapa ada video dari mereka. Nanti katanya di hari kiamat, Habiblah panitia kiamat itu. Habib menjadi panitia kiamat nanti semua. Itu kan menunjukkan bodohnya dia, tidak berilmunya dia. Siapa dia? Siapa Rasulullah? Siapa Allah? Dia tidak mengerti tadi semua. Sampai ada bahasa kiamat ada panitianya, dan Habiblah panitianya. Ini yang harus kalian pahami tadi semua adalah pembodohan di dalam urusan agama. Sekali lagi Abah membuat live ini dari terima kasih buat teman yang mengirimkan video ini. Sekali lagi, ini sudah bukan main-main. Dan kepada pemerintah semua, ini video sudah makar. Karena dia ingin mengatakan ingin merebut Indonesia. Sebetulnya dari video-video yang sebelumnya juga adalah mereka mengakui Indonesia pintu tarim, Jawa Barat adalah milik Habib. Itu juga sebetulnya sudah penjajahan kepada kita. Sesungguhnya adalah mengakui tanah air orang menjadi tanah air dirinya. Itulah sama yang terjadi adalah di Palestina. Pada saat dulu Yahudi Ashkenazi 4.000 kapal mengaku sebagai keturunan Ibrahim, tapi apa yang terjadi? Hari ini kalian saksikan. Maka Abah tahu banyak dari kalangan-kalangan Muhibbin Habib pada sangat cinta kepada Palestina. Tapi sadarkah kalian? Itulah yang terjadi. Dan itu akan terjadi kepada Nusantara kalau kalian adalah membiarkan semua ini terjadi. Kalian biarkan orang-orang yang mengaku adalah sebagai, apalagi sudah ada pernyataannya, kita rebut Indonesia. Dan Abah mengertilah, ada banyak jenderal di belakang mereka. Jenderal-jenderal itu hanya memanfaatkan mereka. Jenderal-jenderal itu ingin kembali berkuasa. Maka jangan aneh, belakangan ini adalah kembali Abah, seolah-olah dui fungsi ABRI akan diaktifkan. Maka inilah Abah ingatkan, hati-hati Pak Prabowo. Dan ada satu gelombang, kelompok yang menggunakan Habib-Habib ini dan mereka duduk di belakangnya dan ingin menguasai kembali, mereka ingin berkuasa kembali. Dan juga kepada mereka-mereka yang Habib ini, kalian hanya akan dimanfaatkan selama. Jadi sekali lagi buat sahabat semua, mereka-mereka Habib ini hanya pion-pion yang digunakan. Karena tiada jalan yang paling mudah adalah seseorang menguasai manusia, apalagi di Nusantara, adalah pada saat seseorang itu dikaitkan kepada Rasulullah. Itu terjadi di berbagai negara di dunia, di Afrika Selatan, di Mesir, tadi semua ya. Pada saat seseorang itu disandarkan kepada duriat Rasulullah, maka mudahlah mereka untuk mengumpulkan, sebagaimana Utsman bin Yahya, terjadinya geger Cilegon, terjadinya geger Banten. Tadi pada saat ulama sudah nggak percaya dengan Belanda, tapi begitu datang seseorang yang mirip dengan Sayyid Syarif yang sudah sembunyi bersama dengan masyarakat kan dikejar-kejar Belanda. Nah itulah tertipunya masyarakat kita. Sehingga ulama kita masih menganggap bahwa yang disebutkan ulama yang itu adalah syahid yang datang, yang memang 1400 sampai 1800, mereka lah syahid dan syarif. Karena keturunan Rasulullah itu tidak ada Habib, yang ada syahid dan syarif dari Hasan dan Husain, tadi semua ya. Nah inilah sesungguhnya ulama kita masih menganggap husnudon kepada mereka, karena mereka adalah dianggap sebagai syahid-syahid itu yang berilmu dulu. Bukan hari ini, bukan yang dulu itu. Mereka hanya rupanya mirip, dan inilah sudah dirancang oleh Sunan Kordronyo, mendatangkan orang bahasa Arab rupanya mirip orang Arab tadi semua. Kenapa? Karena ulama kita sudah tidak mau lagi mendengarkan, waktu itu adalah kolonial Belanda tadi semua. Itulah akhirnya para ulama di Cilegon itu 800 ulama meninggal karena gara-gara mereka percaya kepada Utsman bin Yahya, dianggap oleh mereka ada syahid yang datang dari Hijaz tadi semua. Padahal mereka datang dari Yaman, digunakan oleh Sunan Kordronyo. Nah inilah ya, silakan kalian mau percaya atau tidak. Tapi intinya Abah tidak mau diam mendengarkan pernyataan Rizik Syihab. Ayo kita rebut Indonesia. Coba. Hei polisi, tentara, negara, Pak Prabowo, Kapolri, tadi semua, Panglima. Jangan molor melulu tadi semua. Lihatlah apa yang akan terjadi di negara kita ini semua. Tadi semua. Saya tahu lah, karena saya juga dapat masukan dari BIN. Tadi cuma masalahnya, perseteruannya adalah jenderal-jenderal yang pensiun itu lebih banyak dari yang mendukung di sini. Karena tadi, inilah konsekuensinya sahabat sebuah. Ya, jadi hanya dari kerakusan dari kelompok orang-orang yang ingin kembali berkuasa. Dan mereka menggunakan Habib-Habib itu tadi semua. Ingatlah, hati-hati sekali lagi ya. Dan jangan juga mereka pada saat mereka menyebutkan bahwa tentang PKI, sesungguhnya di Nusantara ini nggak ada PKI dari dulu.
Dari mulai Soekardi, dari mulai Muso, dari mulai Den Aidit, Barokbah, semuanya adalah PKI. Itulah di Asia Timur itu yang ada hanya di Yaman. Bahkan Habib Ali Al-Jupri, bapaknya itu ada, kakeknya adalah presiden daripada partai komunis. Maka kalau mereka berteriak komunis, itulah komunis teriak komunis tadi semua. Hati-hati ya buat sahabatku semua. Terus berlindung pada Allah. Mintalah petunjuk pada Allah. Dan buat ulama-ulamanya yang tidak pernah sekolah, yang tidak tahu sejarah dari semua. Wallah dari semua. Kalian berdosa pada Allah. Memang banyak sebetulnya kita lihat sangat jauh menyimpang dari ajaran langsung dari Nabi begitu. Karena kita lihat salah satu video juga di sana bagaimana salah satu oknum Habib yang sampai dicium kakinya begitu. Dan semua lambang negara, hari merdeka dan sebagainya atas karena para habaib begitu. Karena kita tahu sendiri bagaimana sih sebenarnya sejarah itu terjadi. Jangan sampai semua memang diklaim, semua memang diakui karena habaib oleh oknum-oknum habaib. Ini yang menjadi keresahan kita bersama, termasuk juga para kiai kita, para ulama kita mengenai sepak terjang yang dilakukan oleh oknum habaib ini. Jauh berbeda ketika kita mendengar di mana kiai kita dengan santunnya menyampaikan kajian. Di sisi lain yang dia sebut sebagai habaib dengan suara lantang, dengan suara keras, dengan suara teriak-teriak menyampaikan. Bahkan isi ceramahnya hanya sedikit kajian, lebih banyak kesannya mengadu domba, kesannya keras dan sebagainya. Ini sangat bertolak belakang sebetulnya. Ini semakin menarik, kita akan lanjutin. Jadi segitu semeton ya penyampaian kajian dari ini saya sebut sebagai kiai lah, dan orang menyebut beliau itu sebagai Abah Setu, yang dimana ini sangat menarik sekali kalau kita dengarkan saudaraku ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Abah Setu ini bisa menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ini sama di mata Allah. Yang membedakan hanya keimanan kita saja. Entah itu dari orang biasa, entah itu dari keturunan Nabi, keturunan orang biasa. Yang membedakan kita hanya satu, yaitu kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu saudaraku ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.